Ada yang bilang, serial film SpongeBob berjudul Hari Kebalikan sangat mirip dengan kisah Bibel. Tentu saja saya tidak percaya. Saya ingin membuktikannya sendiri. Saya ambil kitab suci Kristen dan saya baca, ternyata apa yang dibilang orang adalah benar. Apakah Anda ingin membuktikannya sendiri? Berikut ini kisahnya. Oh, aku mengerti. Kau tidak tahu ini hari apa, bukan begitu? Hari Rabu. Ini adalah hari kebalikan. Maksudmu kau tidak pernah mendengarnya? Hari kebalikan adalah satu hari dalam satu tahun di mana kau bertindak berbeda. Kalau dalam normalnya aku adalah keras kepala, membosankan, tapi hari ini aku konyol dan spontanitas. Apa semua orang tahu hari kebalikan? Oh, tentu saja. Ini sebuah permainan, paham? Sebuah permainan? Iya, kalau biasanya kau sangat berisik dan mengganggu, jadi hari ini kau akan jadi bagaimana? Tenang dan menyingkir. Yeay! Iya. Kenapa kau tidak melompat? Aku senang. Maksudku, aku benci dengan hari kebalikan. Ternyata Yul yang memenuhi syarat sebagai nabi yaitu menerima firman Tuhan dan pesannya diakui serta digunakan dalam tradisi, tidak disebut nabi oleh Bibel, sedangkan seorang perempuan sesat bernama Noaja yang tidak menerima firman Tuhan dalam Nehemia 6 ayat 14 yang hendak menakut-nakuti Nehemia oleh Bibel disebut nabi, padahal dia nabi palsu. Bukankah fakta ini adalah kebalikan? Halo semuanya, langsung saja ya. Hari ini kita bakal ngebedah sebuah analisis teks yang jujur saja sangat menantang dan pastinya bakal bikin kita mikir keras. Teks sumber kita ini mempertanyakan seberapa konsistensi label-label yang dipakai di dalam Alkitab dan bahkan melakukan kritik tajam terhadap doktrin-doktrin Kristen yang jauh lebih luas. Fokus kita hari ini, kita bakal nelusurin gimana sumber ini ngebongkar apa yang mereka sebut sebagai paradoks. Nah, paradoks antara status formal seseorang di atas kertas versus kebenaran yang sesungguhnya mereka bawa. Seru banget kan? Yuk kita mulai. Untuk ngebedah semua ini, kita punya 5 poin utama. Kita mulai dari paradoks Nabi, lalu masuk ke 2 studi kasus menarik, yaitu Ayub dan Noadia, membandingkan antara label versus kebenaran, dan terakhir, kita akan zoom out untuk melihat kritik teologis secara luas. Oke, bagian pertama, paradoks Nabi, gelar versus kenyataan. Di sini sumber kita menyoroti sebuah kejanggalan yang lumayan bikin geleng-geleng kepala terkait gelar kenabian. Kalau kalian dengar kata nabi, apa sih yang terlintas di pikiran? Secara umum, nabi itu kan dipahami sebagai penyampai firman Tuhan, sang pembawa kebenaran ya kan? Dalam kehidupan sehari-hari, sebuah gelar resmi itu ibarat jaminan mutu. Kalau seseorang punya gelar seberat nabi, wajar dong kalau kita otomatis berasumsi bahwa kata-kata mereka adalah kebenaran mutlak. Gelar itu semacam stempel otoritas ilahi. Tapi tunggu dulu, sumber analisis kita justru melempar pertanyaan krusial ini. Apakah label formal seorang nabi itu selalu menjamin kebenaran? Menariknya, penulis berargumen kalau teks Alkitab seringkali justru menyajikan fenomena yang benar-benar terbalik dari logika umum kita. Fenomena di mana status kenabian secara formal ternyata tidak selalu sejalan dengan kebenaran itu sendiri. Gimana bisa begitu? Nah, untuk membuktikan fenomena terbalik ini, kita masuk ke bagian kedua, studi kasus Ayub sebagai contoh seseorang yang benar tanpa gelar. Penulis menyoroti satu ayat yang sangat spesifik dari teks, bunyinya, "Kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub." Bayangkan, di sini Tuhan sendiri yang turun tangan dan secara langsung menyatakan kalau ucapan Ayub adalah standar kebenaran. Ayub yang jadi tolok ukurnya. Tapi ini dia fakta yang bikin penasaran. Ayub ini tokoh besar kan, tapi secara formal, dia sama sekali tidak pernah dikasih gelar nabi di dalam teks. Dia nggak bawa kitab wahyu buat umat, dan nggak ada tuh cerita dia nerima firman dengan cara-cara epik layaknya nabi lain. Cuma orang biasa, tapi dia dianggap benar secara sempurna oleh Tuhan. Dari sini, penulis menarik sebuah kesimpulan yang benar-benar tegas. Kebenaran sejati itu bisa eksis dan bahkan diakui langsung oleh Tuhan, tanpa butuh embel-embel status atau gelar kenabian secara formal. Luar biasa kan? Sekarang, mari kita beralih ke bagian ketiga, studi kasus Noadia. Ini kebalikannya dari Ayub, contoh nyata dari sebuah gelar tanpa kebenaran.
Coba perhatikan baik-baik kutipan dari kitab Nehemia ini. Ingatlah juga nabi perempuan Noadia dan para nabi lain yang hendak menakut-nakuti aku. Penulis sengaja menarik perbandingan langsung di sini untuk menguatkan argumen mereka. Poin krusialnya ada pada tindakan si tokoh ini. Teks tersebut secara eksplisit ngasih label ke Noadia sebagai nabi perempuan. Jadi, dia punya otoritas formal dong, status religiusnya diakui. Tapi buat apa posisi itu dipakai? Bukannya bawa kebenaran, menurut sumber tersebut, Noadia malah pakai posisinya buat nakut-nakutin dan ngeganggu misi Nehemia. Gila kan, gelarnya nabi, tapi kelakuannya jauh banget dari kebenaran. Tentu saja, kontradiksi mencolok ini membawa kita langsung ke bagian keempat, label versus kebenaran, yang memunculkan sebuah paradoks otoritas. Kalau kita sandingkan kedua tokoh ini, argumen inti dari teks tersebut jadi kelihatan brilian banget. Pembalikannya total. Ayub yang nggak punya label apa-apa, malah ngomong hal yang benar. Di sisi lain, Noadia yang dilabeli resmi secara agama justru bertindak salah. Nah, menurut penulis, bagi orang-orang di zaman itu, hal ini pasti bikin bingung. Siapa sih yang harus dipercaya kalau status resmi dari agama ternyata bukan jaminan sebuah kebenaran? Berangkat dari perbandingan ekstrim tadi, sumber ini ngambil satu langkah analisis yang cukup berani. Mereka berpendapat bahwa Alkitab faktanya telah salah ngasih label ke Noadia. Tindakan menyebut seseorang yang menyesatkan sebagai nabi itu membuktikan satu hal. Otoritas formal di dalam teks itu bisa aja cacat. Label formal tidak menjamin kebenaran. Menurut analisis ini, sistem penamaan tersebut sangat membingungkan buat logika kita yang modern, karena nggak ngasih standar pasti untuk menentukan siapa yang beneran bisa dipercaya. Tapi tunggu, di balik kebingungan itu, penulis ngasih pandangan yang super mencerahkan. Inkonsistensi ini sebenarnya ngajarin kita satu prinsip yang sangat rasional loh. Apa itu? Bahwa mau di dunia nyata atau di dalam teks agama sekalipun, kita nggak boleh percaya gitu aja sama sebuah label. Ingat, otoritas formal itu bisa salah sasaran. Jadi selalu uji kontennya. Kebenaran itu harus dinilai dari isi pesan dan tindakannya, bukan cuma dari embel-embel identitas atau jabatan seseorang. Masuk akal banget kan? Nah, ini dia puncaknya. Mari kita masuk ke bagian kelima, kritik teologis, yang berfokus pada struktur teks penceritaan yang jauh lebih luas. Setelah ngebongkar soal label nabi, penulis mulai nge-zoom out dan menunjukkan ketidakseimbangan yang, menurut mereka, sangat aneh dalam teks tersebut. Gini perbandingannya. Untuk doktrin-doktrin fundamental banget seperti inkarnasi, trinitas, atau konsep dua natur Yesus, penulis mengklaim nggak ada satupun ayat langsung yang difirmankan oleh Tuhan. Nol besar. Tapi kebalikannya, untuk peristiwa yang dianggap relatif minor oleh penulis, kayak kisah Kain si pembunuh misalnya, porsi dialog langsung dari Tuhan malah sangat ekstensif dan detail. Biar lebih kebayang ketimpangannya, sumber ini ngasih contoh dari kitab Kejadian pasal 4. Di situ dicatat, cuma buat ngurusin Kain, sebuah insiden yang sangat spesifik, Tuhan meluangkan waktu ngomong langsung sampai 11 ayat penuh. Penulis melempar kritik tajam di sini. Kok bisa Tuhan banyak banget bicara buat isu yang levelnya diklaim kurang penting, tapi malah sama sekali nggak ngasih firman langsung untuk doktrin-doktrin fondasional yang jadi pilar agama? Dan argumen ini makin dipanaskan dengan poin terakhir dari penulis. Coba bayangkan, ada hampir 200 kali di mana Tuhan secara eksplisit menyatakan akulah Tuhan atau klaim sejenisnya sebelum peristiwa inkarnasi. Ratusan kali loh. Tapi, menurut penulis, setelah momen Tuhan dipercaya berinkarnasi menjadi Yesus, dia mendadak diam 1000 bahasa. Nggak ada lagi klaim ilahi serupa yang diucapkan secara langsung. Benar-benar kontras yang luar biasa kan? Dan ini membawa kita pada satu pemikiran akhir buat pembahasan kita hari ini. Dari paradoks label antara Ayub dan Noadia, sampai ke kritik soal proporsi teks yang kayaknya nggak seimbang tadi, analisis ini benar-benar maksa kita buat mikir ulang. Pertanyaannya, gimana sih seharusnya kita mengevaluasi sebuah klaim otoritas agama? Terutama kalau identitas, label formal, dan struktur teks penceritaannya aja kelihatan saling tabrakan? Ini jelas bukan pertanyaan sembarangan, tapi sebuah tantangan nyata tentang gimana kita menguji kebenaran dari sebuah teks kuno. Sesuatu yang pastinya bakal terus terngiang dan layak banget buat kita gali lebih dalam. Terima kasih sudah nyimak, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.